Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di hari ke-15 ini di bulan Ramadan kita masih diberikan banyak sekali inayah, pertolongan dan juga hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan berbagai amalan-amalan penunjangnya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaitu Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad, di mana pembahasan kita sudah masuk pembahasan tentang tauhid asma was sifat. Ya, kita sudah masuk di pembahasan tauhid asma was sifat. Baik. Kita akan melanjutkan tentang bahasan masalah tauhid asma was sifat di sini, di mana kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Ya. Kewajiban bagi kita adalah menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang erat sekali hubungannya tentang penjelasan masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya, yaitu dengan cara apa? Menyebut asmaul husna tersebut. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat pertama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengakui bahwa dirinya memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, dan nama-nama yang indah. Maka kewajiban bagi kita sebagai hambanya yaitu meyakininya. Kita diperintahkan untuk meyakini nama-nama Allah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Juga dalam surat Thaha ayat yang ke-8 Allah pun berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Al-asma al-husna, yaitu nama-nama Allah yang terbaik. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, beliau Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini menerangkan tentang dua ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa di sini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa nama-namanya adalah husna, yaitu sangat bagus. Kebagusannya mencapai puncaknya, maka tidak ada yang lebih bagus darinya. Dan nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia adalah nama-nama terbaik dan tersempurna. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifatnya tauqifiyah. Artinya harus ada nas ataupun dalil yang ada. Dan kita tidak berhak menamai Allah
kecuali dengan nama yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuknya. Ya. Nah, taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, ya, perlu kita ketahui bahwa nama-nama Allah ini jumlahnya banyak. Artinya tidak terbatas angka dan jumlah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata illa wahid. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man hafidhahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Nah, dalam hadis ini, ya, bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala mencakup luas. Ya. Dan nanti akan ada penjelasannya bahwa nama Allah Subhanahu Wa Taala ada yang hanya diajarkan kepada kita sebagai makhluk Allah, ya, dari jenis manusia dan jin. Ada yang diajarkan kepada para malaikat-malaikat, ya, dan ada yang tersembunyi yang kita tidak mengetahuinya, ya. Sehingga bukan menunjukkan hasr ataupun pembatasan terhadap 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala saja, tapi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak dan sifatnya pun sangat luas. Nah itu, ya, ini jamaah rahimakumullah. Nah, makanya, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di mana di sini disebutkan sebuah doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya. Aku memohon kepadamu dengan semua namamu. Engkau menamakan dirimu dengannya atau menurunkannya dalam kitabmu, atau mengajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau engkau khususkan bagimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bada'iul Fawaid beliau menyebutkan bahwa nama Allah, ya, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala di sini membagi nama-namanya itu menjadi 3. Yang pertama adalah nama yang dengannya Allah menamakan dirinya. Di sini Allah menunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan malaikat atau lainnya. Dan ini tidak Allah turunkan dalam kitabnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nama yang Allah turunkan dalam kitabnya. Dengannya Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Nah ini yang Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lillahi mi'atis atau watis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Kemudian yang ketiga adalah nama yang Allah khususkan dalam ilmu ghaibnya. Maka dia tidak membukanya kepada makhluk siapapun. Nah, makanya tidak boleh bagi kita membatasi. Ada yang membatasi sifat Allah hanya 20, ya. Ya. Berarti dia telah membatasi kemahaluasan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Yang sering kita sebut sifat yang 20, Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu, ya, binashi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat, ya, sampai akhir, ya. Maka untuk membatasi yang seperti ini butuh dalil. Padahal, ya, cakupan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas sekali dan sifat-sifatnya tidak terbatas, ya, sehingga pemahaman ataupun akidah yang menyatakan bahwa sifat Allah hanya terbatas
nama Allahnya terbatas, ya, ini ditakutkan akan merujuk kembali kepada pemahaman-pemahaman ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Tayyib, ya. Intinya adalah bahwa kewajiban bagi kita untuk menghormati nama-nama Allah ini dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memohon dengan menyebut salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam ayat tersebut disebutkan fad'uuhu biha. Mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan dan menyimpang, ya, terhadap pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, menyelewengkan maknanya dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Kewajiban kita hanya apa? Meyakini dan mengimani apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, baik di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan sendiri oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa bentuk-bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah. Ini ada bermacam-macam. Ya, di sini disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan ada 4. Yang pertama adalah menggunakannya untuk nama berhala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat jahiliyah dahulu. Ya, seperti Lata. Lata itu diambil dari kalimat ilah. Kemudian Uzza. Uzza ini diambil dari kalimat Al-Aziz. Itu digunakan, disematkan kepada berhala-berhala. Padahal itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan keagungannya. Contoh seperti orang-orang Nasrani menyebutkan Tuhan Bapa. Ya. Maka ini tidak layak. Ya. Ataupun seperti orang-orang filsafat, ahli filsafat, mereka menyebutnya pewajib dari sisi zatnya. Ya. Jadi sudah ngawur, memberikan nama yang tidak sesuai dengan apa yang Allah akui dalam Al-Quran. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mensifati Allah dengan kekurangan yang Allah mensucikan dirinya dari kekurangan tersebut. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan apa? Innallaha faqir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala fakir. Ya. Kemudian Allah istirahat pada hari Sabtu. Kemudian yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya, ini bentuk kekurangan. Ya, padahal Allah, ya, dengan kemahaluasannya dan kemahakuasanya dapat melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya. Artinya jika menyebut sifat-sifat Allah, ya, seperti fakir, istirahat, dan terbelenggu, maka sungguh demi Allah ini merupakan bentuk penghinaan, ya, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan ketika itu Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh kaumnya Bani Israel, ya Musa, apakah Allah itu tidur? Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat, ya. Lalu malaikat Jibril itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meletakkan 2 botol yang berisi air di kedua tangannya. Lalu tidak boleh untuk dilepaskan, ya, kecuali telah diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam meletakkan botol berisi air di kedua telapak tangannya. Ya. Sampai lama, semalam masih kuat. Ya. Masuk ke malam kedua, Nabi Musa alaihissalam manusia, ya, beliau mengantuk pasti. Nah, ketika dalam kantuknya botol tersebut terlepas lalu pecahlah. Jibril datang mengatakan, begitulah jika Allah itu tidur dan ngantuk. Bagaimana yang terjadi di seluruh alam semesta ini? Ya. Walillahil mathalul a'la. Inilah, ya, yang menunjukkan bagi kita bahwa, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala ngantuk, apalagi tidur.
Ya. Nah, inilah sifat-sifat yang disematkan oleh mereka orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ya kemahakurangannya Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya Allah sendiri telah menyebutkan kemahasuciannya Allah dari segala kekurangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, bentuk penyimpangan adalah menganulir nama-nama Allah dari maknanya dan mengingkari hakikatnya. Ya, ini seperti golongan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Katanya ia hanya sekedar kata, tidak mengandung makna dan sifat. Ya. Mereka berkata tentang nama Sami' dan Al-Basir, tidak ada pendengaran dan tidak ada penglihatan bagi Allah. Yang mengakui Allah, ya kita imani saja. Ya. Adapun bagaimana pendengaran Allah, penglihatan Allah, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan kita bahwa Allah itu zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Itu. Dan jika ada yang mengatakan bahwa tidak ada pendengaran dan tidak ada penglihatan bagi Allah, ini termasuk ilhad, bentuk penyimpangan paling besar dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik secara akal maupun secara syariat. Ya. Makanya ini sangat mengerikan sekali, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Meskipun mungkin tujuan mereka baik agar mereka bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hal yang sangat besar sekali yang justru mereka menjadikan akidah ataupun keyakinan mereka itu salah. Ya, artinya bahwa yang wajib bagi kita adalah menetapkan nama-nama Allah, meyakini petunjuknya berupa sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan tanpa menyelewengkan dan mengingkari, tanpa menetapkan bentuk dan caranya, dan menyerupakannya dengan sifat makhluk, sejalan dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa contoh-contoh bentuk-bentuk penghormatan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimana bentuk-bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh beliau dalam kitab ini kurang lebih ada 6 poin, ya. Ya. Yang pertama adalah bentuk penghormatan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak, ya, menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala untuk nama-nama kita. Ya. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 4955, ya, dari sahabat Abu Shuraih, ya, bahwa dia disebut dengan kunyah Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah al-hakam, yang maha memutuskan hubungan, ya. Wa ilaihil hukum, dan kepadanya segala putusan hukum itu diserahkan. Ya. Faqala, ya, maka beliau mengatakan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idza ikhtalafu fi syai'in, jika mereka berselisih terhadap sesuatu, atauni, mereka datang kepadaku, fahakamtu bainahum, ya, maka aku hukumi di antara mereka, faradhiya kilal fariqain, maka keduanya menjadi ridha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi yang mengatakan adalah Abu Shuraih, maaf, ya. Yang mengatakan Abu Shuraih, kenapa dia dijuluki sebagai Abul Hakam? Karena kaumnya itu jika mereka memiliki suatu permasalahan, mereka akan datang kepadanya. Lalu diputuskan permasalahan tersebut, ya, sehingga dua kubu tersebut menjadi ridha. Makanya Abu Shuraih ini dikenal dengan sebutan Abul Hakam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahsana hadza, ya. Beliau mengatakan bahwa alangkah bagusnya hal ini, ya. Kemudian beliau mengatakan, apakah kamu punya anak? Ya.
famalaka minal walad qala ya, li Syuraih. Ia mengatakan, aku punya anak namanya Syuraih, wa Muslim dan Muslim, wa Abdullah dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, maka siapa yang paling besar dari mereka? Qultu Syuraih. Kemudian Abu Syuraih ini menjawab bahwa yang paling besar adalah Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, engkau ya bisa dipanggil dengan sebutan Abu Syuraih. Ini bentuk kunyah ya, Abu Syuraih ya. Jadi biasanya kunyah itu dinisbatkan kepada anak laki-laki yang pertama ya. Kalau kita punya anak perempuan, belum punya anak laki-laki, maka kita boleh nisbatkan kepada anak perempuan kita dulu. Tapi nanti setelah kita punya anak laki-laki, maka dianjurkan kunyahnya dinisbatkan kepada anak laki-laki kita. Ya, yang pertama di antara anak laki-laki kita yang lain. Nah, inilah salah satu bentuk daripada penghormatan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hakam. Ya. Nah, biasanya ini terjadi di masyarakat kita, memberikan nama tapi tidak mengetahui hukumnya. Ada namanya Al-Aziz, ada namanya Al-Ghafur ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka kita harus memberi ya awalnya tambahan Abdun, menjadi Abdul Aziz, hamba Allah ya. Abdun itu hamba, Al-Aziz itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Abdurrahman ya. Itu. Ini untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah ya, di antara bentuk kita menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya seseorang tidak berkata kepada budaknya abdi, abdi hambaku, dan amati, hamba sahaya perempuanku. Karena ia mengandung asumsi kesamaan dengan Allah dalam rububiyah. Ya. Disebutkan ya larangan tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi setiap larangan-larangan ini disertai dengan dalilnya. Ya. Terkadang ada orang yang kemudian mengatakan yang penting kan hatinya. Ya. Hatinya tidak bermaksud untuk menyatakan dia adalah budak, hambaku, bukan. Tapi yang dimaksud abdi di sini adalah budak, yaitu pembantu atau pelayannya. Tapi di sini ada larangannya. Larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis tadi kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, "La yakul ahadukum at'im rabbak." Janganlah seseorang di antara kalian berkata, hidangkanlah makanan untuk pemilikmu, Rabbmu. Ya. Waddi rabbak ya, siapkanlah air wudhu untuk pemilikmu. Iski rabbak ya, sajikanlah minum untuk pemilikmu. Wal yakul, akan tetapi katakan sayyidi wa maulaya ya, katakan tuanku dan majikanku. Wala yakul ahadukum, dan janganlah pula salah seorang dari kalian berkata abdi wa ammati, hamba laki-lakiku dan hamba wanitaku. Falyakul, maka hendaklah mengatakan fataya, fatati wa gulami. Katakanlah fataya, jejakaku, bujangku, fatati, gadisku, atau gulami, bocahku. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggil budak-budak mereka. Ya. Jadi tidak diperkenankan untuk memanggil abdi. Ya, karena ini mengandung makna konotasi seperti Rob dengan hambanya. Nah, di sini Rasulullah melarang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut karena mengisyaratkan kesamaan dengan Allah dan dalam rangka menutup sarana dan mengunci pintu kesyirikan. Ya. Nah, ini bimbingan beliau alaihissalatu wassalam yang seperti ini saja diajarkan kepada kita, apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada perkara yang seperti ini. Tayyib, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk menghormati nama Allah adalah tidak menolak siapa yang meminta dengan namanya. Ya. Tidak menolak siapa yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, "Man ista'adza billahi fa'idhuh." Barang siapa meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungi dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuh, dan barang siapa meminta dengan nama Allah, maka berilah. Ya. Maka ini bentuk penghormatan. Kalau ada orang yang sudah bersumpah atas nama Allah, ya, dalam sebuah hadis disebutkan kalau ada orang sudah bersumpah atas nama Allah, ya maka kita harus percayai. Entah itu hati kita masih belum percaya ataupun entah kita pernah melihat gerak-geriknya dia salah lain sebagainya, tapi ya dengan kita mempercayai orang tersebut karena sumpahnya karena Allah, itu menunjukkan kita menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan saja perkara tersebut urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sekarang tidak udah bersumpah, ya, tapi sudah dipukulin saja sama orang. Kalau dia misalnya ketangkap mencuri atau bagaimana, ya. Tidak, kalau sudah menyebut nama Allah, sudah. Ya. Wah, biasanya kan kita, kamu bersumpah, sudah. Kita hormati sumpahnya. Ya. Entah itu dia sumpahnya buat main-main atau bagaimana kita tidak tahu, tapi ini bentuk daripada menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Taib, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara bentuk menghormati nama Allah adalah agar tidak menggunakannya meminta kecuali surga, dalam rangka memuliakan, mengagungkan dan menghargainya. Ya. Ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la yus'alu biwajhillah ilal jannah, tidak boleh dimohon dengan wajah Allah kecuali surga. Ya. Artinya ini bukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan secara mutlak, tidak. Tapi ya, dengan menghormat, dengan kita meminta, menyebut nama Allah, ya, itu kita gunakan untuk meminta perkara-perkara akhirat. Ya. Perkara dunia itu sangat kecil. Ya. Perkara dunia itu sangat remeh sekali. Paling kita hanya bisa bertahan, ya, hingga Allah mewafatkan kita, sangat sebentar sekali jamaah. Tapi perkara akhirat begitu dahsyat, karena kita tidak bisa lagi mendapatkan pertolongan kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bentuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita gunakan saat-saat di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan akhirat kita. Itu yang keempat. Tayyib, kemudian yang kelima, di antara bentuk menghormati nama Allah adalah tidak banyak bersumpah. Nah, ini ada pembahasan lagi. Tidak banyak bersumpah. Jangan mudah untuk bersumpah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah kalian. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya jagalah sumpah karena banyak bersumpah menunjukkan pelakunya mengentengkan nama Allah, tidak mengagungkan Allah, dan ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jangan sering-sering bersumpah meskipun sumpah itu diperbolehkan. Kita bersumpah dalam perkara-perkara yang besar, dalam perkara-perkara yang mungkin akan terjadi fitnah yang sangat besar. Ya, kita bersumpah. Tapi jangan mudah untuk bersumpah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, Nabi pernah bersabda, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan ngajak bicara dia pada hari kiamat, tidak akan mensucikannya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah Usyaimitun zani, orang tua tapi pezina. Yang kedua adalah wa'ailun mustakbir, miskin sombong. Yang ketiga, rajulun ja'alallaha lahu bidha'atahu fala yashtari illa biyaminih
wala yabiu illa biyaminih. Ada seseorang yang dia menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bahan dagangan. Ya, agar supaya dapat melariskan dagangannya ataupun membeli dagangan dari seseorang. Ini caranya dengan bersumpah. Nah, ya. Intinya adalah jamaah rahimakumullah, jangan mudah kita bersumpah. Apalagi terhadap perkara-perkara untuk menguntungkan duniawi ya. Jangan. Dilarang. Taib. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah termasuk menghormati nama Allah dan mengagungkannya adalah tidak menggunakannya sebagai perantara kepada makhluknya. Karena hal itu merendahkan Allah, karena sesuatu yang dijadikan perantara jelas lebih rendah daripada sesuatu yang menjadi sasarannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seseorang memberi syafaat di depan orang yang lebih tinggi darinya dan Allah maha tinggi dari itu. Nah, kalau kita meminta kepada Allah dengan berbagai perantara, yang perantara-perantara tersebut hakikatnya ya, tidak dianggap di dalam syariat, maka berarti kita telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi ya Muhammad, jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, maka katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku dekat. Ya, aku dekat. Artinya adalah apa? Minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan langsung permintaan-permintaan dari hamba-hambanya. Nah, inilah 6 kurang lebih contoh dari bagaimana kita harus menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin mengenalnya kembali sehingga kita mampu untuk lebih dekat dengan Allah dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita terkhusus di bulan Ramadan ini dan menjauhi berbagai bentuk larangan-larangan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.